Jadi teman-teman, siklus air dikenal juga sebagai siklus hidrologi. Jadi siklus air adalah proses alami yang dimana air bergerak secara terus-menerus. Sirkulasi air mengembangkan pergerakan molekul air atau H2O dari atmosfer ke bumi dan sebaliknya. Sirkulasi ini tidak pernah berhenti sehingga membentuk rangkaian melingkar perjalanan molekul air yang disebut siklus. Air berubah bentuk dari uap ke cairan dan padat, berpindah antara atmosfer, daratan, dan lautan melalui berbagai tahapan. Proses dan tahapan tersebut akan berulang terus-menerus sehingga air yang ada di bumi terus berputar dan tidak akan habis. Berikut beberapa tahapan yang terdapat dalam siklus air. Yang pertama adalah evaporasi. Jadi teman-teman, seperti yang kita ketahui, evaporasi adalah tahap pertama siklus air yang terjadi ketika energi matahari menyebabkan air dari lautan, sungai, dan danau menguap ke atmosfer. Proses ini juga melibatkan penguapan dari permukaan tumbuhan dan tanah. Pada prinsipnya, keduanya sama karena merupakan proses perubahan zat air menjadi gas yang akan berkumpul di atmosfer. Siklus air pendek adalah siklus air yang terjadi dengan jalur yang sederhana dan berlangsung relatif cepat. Proses dalam siklus air ini melibatkan air yang menguap dari permukaan laut atau permukaan air lainnya. Kemudian, siklus air ini mengembun di atmosfer dan jatuh kembali ke permukaan bumi sebagai hujan atau bentuk presipitasi lainnya. Tahap siklus pendek adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah penguapan. Air dari lautan, sungai, danau, atau permukaan lainnya menguap akibat panasnya matahari. Yang kedua, kondensasi. Dalam proses kondensasi ini, uap air naik ke atmosfer dan mendingin laut berubah menjadi tetesan air atau kristal es membentuk awan. Yang ketiga, presipitasi. Dalam proses ini, tetesan air di awan menjadi cukup besar dan berat sehingga jatuh ke bumi sebagai hutan, salju, atau bentuk presipitasi lainnya. Yang keempat adalah kembali ke laut. Dalam proses ini, air hujan mengalir melalui sungai dan kembali ke laut atau langsung jatuh ke permukaan laut. Siklus panjang atau siklus besar adalah siklus yang melibatkan pergerakan air melalui berbagai komponen bumi dan memakan waktu lebih lama untuk menyelesaikannya. Siklus ini dapat mencakup perubahan wujud air menjadi es atau salju yang kemudian disimpan dalam jangka waktu yang lama dan di gletser atau lapisan es. Tahap siklus panjang adalah yang pertama adalah penguapan atau evaporasi. Dalam tahapan tersebut, air menguap dari laut, sungai, danau, serta tumbuh-tumbuhan. Yang kedua adalah kondensasi. Uap air mengembun di atmosfer dan menjadi awan. Dan yang ketiga adalah presipitasi. Dalam tahapan ini, uap air yang telah mengembun jauh ke permukaan bumi sebagai hujan, salju, atau bentuk presipitasi lainnya. Dan yang keempat, pembentukan gletser dan salju. Dalam tahapan ini, di daerah dengan suhu rendah, air yang jatuh sebagai salju dapat mengumpul dan membentuk gletser. Dan yang kelima adalah pelecehan dan aliran es. Dalam tahapan ini, gletser yang meleleh mengalir sebagai air kembali ke sungai dan akhirnya ke laut. Dan yang keenam adalah infiltrasi dan perkolasi.
Air hujan dan salju yang mencair meresap ke dalam tanah mengisi akuifer. Dan yang ketujuh adalah aliran permukaan dan subpermukaan. Air dari infiltrasi dan perkolasi mengalir melalui sungai dan lapisan bawah tanah menuju laut.